Ya, memang benar sekali bahwa upacara terkait dengan eh, kalau kita namakan itu kembali ke Hindu ya, bukan pindah agama. Jadi kembali ke jalan Dharma, ke Sanatana Dharma. Jadi saya sebagai eh, putra Bali yang ditunjuk oleh beliau, kebetulan di lembaga The Soekarno Center, kami dipercayai oleh keluarga Ibu Sukmawati Soekarno untuk bisa mengatur teknis rangkaian secara umum terkait dengan acara Sudi Wadani. Ya, jadi kalau di Islam itu ada semacam apa ya tradisi untuk mengucapkan kalimat syahadat ya semacam itulah. Tetapi ini Sudi Wadani ini hampir mirip, tapi ada ritual-ritualnya seperti itu. Dan itu memang benar bahwa bahkan beberapa hari yang lalu pun saya sempat dipanggil ke Jakarta oleh beliau untuk lebih menyiapkan acara ini yang dengan baik. Dan ya, jadi syukur sekali semua persiapan sudah kami lakukan dengan catatan sederhana, tetap dengan prokes dan terbatas. Seperti itu. Ya, acara Sudi Wadani ini kan di dalam agama Hindu itu ada sebuah rangkaian acara yang dilakukan ketika seseorang yang awalnya bukan beragama Hindu, kemudian ingin menjadi atau pindah keyakinan atau kembali ke rumah Dharma, yaitu memeluk agama Hindu. Jadi selain ada proses administrasi secara resmi oleh institusi seperti lembaga parisada, seperti juga sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan pedoman dari Parisade Hindu Dharma Indonesia, Lembaga Umat Hindu juga sudah ada. Nah, sehingga diperlukan juga yaitu tradisi di setiap daerah masing-masing di Indonesia yang tentunya juga berbeda-beda terkait dengan ritual dan adat Sudi Wadani. Nah, kalau khusus untuk di Bali, yang saya tahu upacara Sudi Wadani ini adalah upacara untuk memaknai sebuah kelahiran baru dari seseorang yang baru berpindah agama. Maka dari itu rangkaian acaranya ada beberapa tahap. Misalkan seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Ibu Sukmawati Soekarno bahwa eh, pertama itu akan ada ritual istilahnya melukat. Melukat itu artinya semacam pembersihan diri di laut yang dimana ada suatu puja kepada Dewa Baruna seperti itu. Nah, selanjutnya juga setelah upacara melukat sehari sebelumnya itu dipimpin oleh para pendeta dan para pemangku akan diadakan suatu acara ritual yaitu di tempat suci agama Hindu, ada di pura, ada di semacam pelinggih ya. Nah, itulah di sanalah prosesinya yang dihantarkan oleh para pendeta dan juga para pemangku pura. Di sana adalah acara untuk mendeklarasikan secara gaib atau secara niskala bahwa seseorang itu sudah pindah agama. Jadi itu dimulai dari rangkaian dari rangkaian seolah-olah memang seperti bagaimana seorang manusia Hindu itu sedari awal itu lahir kembali, kemudian ada upacara sampai potong gigi, pembersihan, dan akhirnya nanti disahkanlah oleh pemimpin upacara itu. Dan yang terakhir setelah upacara ritual akan ada yang namanya penandatanganan dokumen untuk secara resmi, secara tata negara, secara hukum bahwa seseorang itu sudah sah di mata hukum pindah agama dengan proses studi wadari. Jadi ada berkas-berkas yang memang ditandatangani, ada saksi-saksi juga seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang biasa saja, tetapi karena mungkin yang akan pindah agama atau kembali ke Hindu ini adalah seorang putri proklamator Presiden Soekarno, beliau juga adik dari seorang presiden, keluarga proklamator, jadi tentu kami harus lebih detail dan juga tentunya juga harus mempersiapkan dengan sebaik-baik. Saya mengamati semenjak saya mengikuti beliau dalam perjalanan, tidak saja di Indonesia, tidak saja di Bali, tetapi juga di luar Bali, saya merasa bahwa ini Ibu Sukmawati ini
beliau memiliki kegandrungan terhadap agama Hindu. Ya, jadi misalkan saya menanyakan kenapa ibu suka ke pura, ya beliau selalu menyampaikan bahwa ingin diajak ke pura, ingin bersembahyang begitu. Sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh Hindu, pendeta, pemangku. Kemudian seperti terakhir kemarin beliau juga secara khusus di Istana Presiden Tampak Siring karena beliau tinggal di sana setiap di Bali. Beliau ada suatu doa bersama para pemangku di Pura Tirta Empul yang dimana dulu Bung Karno sering ke sana. Jadi saya melihat seperti itu. Ya pernah juga dalam kunjungan ke Myanmar, ke Burma, ketika kami dari Sukarno Center bertemu dengan Aung San Suu Kyi dari tokoh Nobel Perdamaian. Jadi beliau juga datang ke Wihara Buddha, datang ke pagoda di sana ya, kalau nggak salah Swedagon. Kemudian juga pada saat datang ke beberapa tempat begitu ya, selalu beliau diskusi dan beliau gandrung dengan Mahabharata, gandrung dengan Ramayana. Kalau suka dengan dupa, suka dengan kembang-kembang karena mungkin seorang ibu. Tapi saya tidak merasa surprise karena Ibu Sukmawati ini dalam sejarahnya pada saat remaja itu pernah tinggal di Bali, pernah berguru kepada maestro-maestro tari yang ada di Bali, dan memang di Bali ini kan putra-putri Bung Karno sangat dekat sekali dengan tokoh-tokoh Hindu seperti itu ya. Nah, jadi buat saya itu bukan sesuatu yang luar biasa karena dan ini juga bukan sesuatu yang diambil secara mendadak keputusan beliau ini. Beliau sudah melakukan proses selama mungkin puluhan tahun untuk akhirnya tepat pada tanggal 26 Oktober, tepat di hari ulang tahun beliau yang ke-70, beliau menyatakan kembali ke agama Hindu seperti itu.